namun dia melemparkan TPPU ke lawannya. Gimana konsepnya? Uang pribadi yang nggak bisa dikatakan TPPU. Nah, Itu uang pribadi. tetapi dia melemparkan ke lawannya bahwa temennya ini melakukan TPPU. Nggak masuk akal, kan? Ulang lagi harus itu nggak masuk akal. TPPU itu lihat dari sumbernya. Apakah itu uang negara, apakah uang pemerintah, apakah uang perusahaan yang memang sengaja untuk dialirkan dengan tujuan yang memanipulasi. Tapi kalau saya lihat ya, yang NM dengan DRG ya, itu adalah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak hanya tertulis dalam kontrak. Kesepakatan lisan itu sudah dikatakan adalah kesepakatan. Syarat-syarat kontrak itu ada 4. Nih kita belajar hukum dikit ya. Iya, iya. Usia yang cukup. NM sama DRL usianya cukup dong. Iya. Terus sesuatu yang sah, uang itu sah nggak? Uang itu halal nggak? Halal dong. Terus apalagi? Cakap hukum, mereka udah cakap hukum. Terus satu lagi sesuatu yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan, entah itu endorse, entah itu apa, itu namanya syarat-syarat kontrak. Ketika by telepon udah setuju dan itu mengirimkan, itu sebenarnya sudah kesepakatan. Makanya saya agak mendelik kemarin, oh tidak ada kontraknya kok, ini nggak bisa dikatakan endorse loh. Iya. Si pemberi uang itu ketika dia udah memberikan uang, berarti itu ada kata sepakat. Iya. Baca lagi syarat-syarat kontrak. Syarat-syarat kontrak kan kesepakatan. Ya, tapi itulah ketika sudah ada kesepakatan antara berdua, ya baru ada paymentnya lah kita bilang ya. Iya. Kok nggak mungkin kita dalam keadaan terkekang langsung ada payment ya kan? Iya, nggak mungkin dikasih kalau merasa ya. Kenapa kalau memang kita merasa di peras atau ada pemerasan atau TPPU dan lain sebagainya, pada saat pertama kali harusnya sudah membuat laporan. Harusnya membuat laporan, tapi dengan segala alat bukti yang dilengkapin. Cuman kan kalau kemarin itu yang saya lihat ya, Miss Gossip dan teman-teman, TPPU-nya nggak kena. Pemerasannya nggak ada, hanya pencemaran nama baik. Nah kalau pencemaran nama baik saya nyatakan memang benar, karena kan dia selalu nyebut nama ya, nama. Tapi kembali lagi pencemaran nama baik seperti apa? Kalau misal apa gitu ya, kalau terkait produk harusnya bukan pencemaran nama baik, harusnya itu adalah dia mengungkapkan oh ini nggak benar loh, harusnya bukan itu. Tapi kalau secara personal ya memang kena. Untuk pencemaran nama baiknya undang-undang ITE ya. Tapi kalau pemerasannya kan kata sepakat. Iya, makanya kan lucunya ketika si NM ini sebelum penahanan itu kan ditetapkan jadi TPPU, pemerasan sama pencemaran nama baik. Pas putusannya baru ada pencemaran nama baik. Jadi seharusnya kalau kalau dia nggak melibatkan 3 pasal itu, si Niki nggak bisa ditahan ya kan? Karena untuk IETE itu kan di bawah 5 tahun ya. Untuk ditahan sulit ya. 4 tahun. 4 tahun. Katanya sekarang kalau pindah ini katanya sekarang kalau pidana di bawah 4 tahun tidak wajib ditahan ya. Suara Miss Gossip prosedur yang harus dilewatin. Nah, masalahnya si NM ini sebelum dia dinyatakan dilempar P21 ke kejaksaan, dia udah ditahan duluan. Iya. Nah, harusnya ditahan dulu tuh nggak boleh lebih dari 200 hari. Sedangkan si Nick kan udah lebih dari 200 hari. Harusnya selama 200 hari belum selesai juga kan, waktu itu kan udah lebih dari 200 hari kan P21-nya kan masih bolak-balik tuh. Ya kan? Harusnya itu dibebaskan dengan syarat harusnya, tapi NM tetap lanjut sampai di persidangan. Nah, itu kalau memang nanti dia kasasi ya, udah kasasi belum? Lagi kasasi, belum ada putusan. Lagi kasasi ya, mudah-mudahan sih keyakinan hakim ada keadilan lah ya. Ada keadilan lah. Tapi sebenarnya gini, naik banding sama kasasi itu sebenarnya pada saat banding itu adalah untuk membantah semua tuntutan yang ada pada saat di pengadilan negeri, ya kan? Nah, ketika di banding ternyata dia malah dituntut lebih tinggi karena TPPU-nya masuk, ya kan? Karena TPPU-nya masuk. Ya agak bingung juga sih sebenarnya. Padahal itu kan disediakan banding dan kasasi itu untuk membantah atau untuk mengurangi
Iya, makanya Cuman yang kan, ada di PN. Tapi makanya kan aku pun, jadinya kan nggak seperti itu. makanya saya pun gini Bu, kayak rancu kasusnya, ya kan? Rancu dari Iya, rancu. apa hukum yang ibu ketahui, ya kan? Padahal Iya, SOP hukum yang ibu ketahui kan seperti ini alurnya gitu. Ternyata iya. diterapkan di lapangan itu berbeda karena mungkin ini adalah efek yang sudah dikondisikan itu menurut saya, ya kan? Ya, dikondisikan atau tidak itu kita tidak bisa apa ya? Oh, ini dikondisikan. Iya. Kan hakim itu, keputusan hakim itu adalah di undang-undang apa di KUHP, hakim itu mempunyai keputusan adalah tentang keyakinan mereka seperti apa. Nah, kalau Betul. keyakinan hakim si Nickman ini bersalah ya tetap bersalah. Iya, tapi kan Karena memang keputusan hakim hakim kan itu bisa. hakim kan memang sudah memutuskan tidak ada TTPU, tidak ada pemerasan, yang ada itu adalah undang-undang ITE, ya itu Ya, hasilnya. di PN, di PN. Di Tapi PN. pada saat dia banding, hakimnya Oh, berbeda keyakinannya. oh beda Benar. lagi. Itu ke Loh, yang mahkamah kemarin. soalnya ya, ke MA ya. Iya, iya, dia udah beda kan. Pada saat banding kan keyakinan hakim berbeda. Oh, ini TPPU. Nanti pada saat kasasi kita lihat lagi apakah hakimnya itu berkeyakinan bahwa NM ini tidak bersalah atau bersalah. Itu kita nggak bisa karena keputusan hakim itu adalah selain alat-alat bukti, selain gelar perkara, selain BAP dan lain sebagainya, saksi-saksi dan lain sebagainya. Satu yang kita nggak boleh lepas adalah keyakinan hakim itu sendiri. Oh, ini Bu Owner, ini katanya Miss saran aja ya, kalau lagi koma lepas keranjang kuning aja nanti Oh, kena lepas PN. aja. Lepas Iya, ini, Bu? lepas aja. Lepas ya. Lepas Oke. aja. Pokoknya hari ini Tiba-tiba ya kita nongol. hari ini kita kuliah hukum dulu sama Ibu Ya, Owner cantik. boleh, boleh. Mau tanya-tanya yang lain boleh. Mau tanya-tanya. Mau tanya-tanya yang lain juga boleh. Ya, bumerang untuk semua warga Indonesia itu adalah pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Banyak yang nggak paham. Oh, Iya, betul. banyak yang nggak paham. Kalau kita misalnya Undang-Undang ITE, terus apalagi yang terkait hutang piutang, itu pasal-pasal receh, tapi bisa berujung ke penjara sebenarnya gitu. Nah, cuman kan kembali lagi ya, kita ini kan pengennya kan hidupnya itu kan nggak pengen yang gimana-gimana ya, Miss ya gitu. Apalagi nih yang Undang-Undang ITE ini banyak banget nih kayak mencemarkan ini, mencemarkan itu gitu. Siapa yang kena, siapa yang memproses ini. Nah, itu kan rancu sebenarnya. Kalau yang undang-undang ITE, kita itu harus paham. Menyebut inisial, menyebut itu tuh nggak bisa. Harus nama lengkap sesuai identitas. Itu baru bisa kena undang-undang ITE pasal 27A-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak persekusi itu udah HAM itu. Kalau Miss Gosip kayaknya UTE semua ya. Soalnya aku lengkap semua. Enggak lah. Kalau Miss Gosip itu kan orang ini ya, orang pengamat. Pengamat itu sah-sah aja. Ini kan negara demokrasi. Sah-sah aja untuk mengamatin, bercelutut, tapi memang harus ada batas-batasnya. Jangan sampai tujuan kita ya, Miss Gosip, jangan sampai tujuan kita untuk up ke media adalah yang pertama adalah untuk dengan sengaja untuk membuka aib orang, dengan sengaja untuk mengganggu orang itu. Nah, kalau kita cuma berpendapat, ini begini-begini, harusnya nggak ada masalah. Tapi dengan tujuan kita tuh apa dulu? Apakah tujuan kita itu untuk meng-up suatu berita itu untuk benar-benar membuka aibnya dia gitu? Kayak kita menelanjangin dia lah, borok-borok kita buka, padahal itu enggak, itu kan timbul fitnah, akhirnya 2 kali kena gitu. Misalnya misalnya kan memang aibnya udah terbuka nih di sosial media, cuma kita meng-up kembali gitu, meng-up kembali gitu. Apakah itu sudah dijadikan pencemaran nama baik? Kalau faktanya memang benar dan itu sudah dibahas oleh banyak orang, kita cuman hanya ikut-ikutan. Yang penting kamu jangan nyebut nama aja, udah. Iya. Aku nggak bisa. Karena gini lah Bu Owner. Kan memang sosial media ini kan jejak digital ini udah terkuat semua ya kan?
Iya, dan itu nggak akan hilang seumur Dan hidup. itu tidak akan hilang. Jadi ngapain kita berinisial, langsung aja bablas, tujuh tembak dor gitu ya, tujuanku ada Iya. gitu. Iya. Tidak apa kalau Miss sudah siap. Iya, cuma kalau udah itu mah mental masing-masing sih. Iya. Tapi kayaknya Miss ini mentalnya baja ya. Mau diapain aja nggak mempan ya Miss. Iya. Nah, tapi sekarang infonya ada undang-undang yang bisa menangkap orang dengan membuli lewat inisial, Ibu Bisa. Umar. Di KUHP baru 2026 bisa sekarang. Oh, gitu. Cuman memang tergantung lagi, walaupun inisial itu kan tetap harus diuji lagi ya. Misal nih, aku nyebut L, nama orang Indonesia nih L tuh banyak loh. Iya, betul. Iya, tetap harus ada diuji ulang lagi, alat buktinya harus lengkap lagi. Nah, satu hal lagi nih di KUHP baru itu banyak yang berubah sebenarnya kayak penggelapan. Sekarang ini tidak ada lagi tipu gelap, adanya pidana sekarang. Kamu melakukan kayak ini nih apa sih misal nih hutang piutang itu udah nggak disebutin lagi, itu udah pidana, tindak pidana murni gitu. Jadi aku lagi mempelajarin KUHP yang baru ini, ternyata banyak banget perubahan, tapi ada juga yang menguntungkan kita masyarakat ada. Terus ada juga loh kok masyarakat kalau begini. Nah, kayak contoh tuh yang kita bahas yang lagi ini ya, hukuman mati. Nah, itu kayaknya lucu gitu. Masa dia harus dikasih waktu 10 tahun dulu untuk berkelakuan baik. Ketika si lapas ini, ini berkelakuan baik, dia bebas dong dari tuntutan. Kalau memang tuntutannya itu hukum mati, misal contoh, bagaimana dengan terorisme? Banyak nyawa yang hilang, ya kan? Kalau untuk narkoboy mungkin bisa ya. Tapi kalau terorisme, pembunuhan dan lain-lain dibebaskan dengan 10 tahun, apa enggak gimana gitu ya? Tapi kalau yang narkoboy gitu kan, kalau narkoboy ini kan memang kan gembongnya ya, bandarnya itu kan memang hukuman mati. Tapi dengan adanya yang KUHP baru 10 tahun dia harus ada di evaluasi apakah dia berkelakuan baik atau tidak. Nah, itu mungkin bisa direhab dulu gitu, atau mungkin dibina dan lain sebagainya, itu boleh, karena kan dia tidak menghilangkan nyawa orang. Sedangkan di Indonesia ini HAM itu dijunjung tinggi loh. Hak untuk hidup itu tinggi. Hak untuk hidup. Bagaimana dengan teroris, pembunuhan, ngerampok, bunuh sana sini. Nah, itu sih. Ya, kembali lagi ke kasus DRL sama si Doktip. Ini sebenarnya kuncinya di Doktip. Apakah Doktip mau berdamai? Ada TSK dipanggil hari ini, TSK ya, hari ini udah masuk harusnya kalau secara fakta hukum ya. Kalau udah TSK dipanggil, dikirim surat, itu kan surat itu kan 3 kali pemanggilan. Minggu pertama ini dipanggil, terus yang tersangka itu tidak hadir, akan diberikan lagi 1 minggu ke depan panggilan. Tidak datang lagi 2 kali, 3 kali dijemput paksa. Itu Nah, jadi hari ini kita main tebak-tebakan ini, Bu. Apakah kemungkinan ini DRL nggak pulang ini? harusnya kalau fakta hukumnya sih nggak pulang. Nggak pulang, Nggak tahu saya. Oh, jadi kalian Kalau guys, TSK ya? hari ini kalian pantenginya, pokoknya kalian pantau aja kemungkinan itu DRL nanti keluarnya itu hampir maghrib kayaknya sih, karena dia kan harus menjawab berapa puluhan, hampir ratus juga sih pertanyaan yang dikasih. Jadi kemungkinan ini nanti hampir maghrib dia keluarnya. Apakah DRL pulang Atau tidak ya? atau tidak? Ya. Ya, kalau udah TSK itu susah untuk keluar. Susah ya, pokoknya susah ya Bu ya. Susah. Karena memang Tapi kalau keluar kita nggak tahu lagi ya. Kalau